Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Perkenalkan, nama aku Aura. Dan hari ini, seperti judulnya, aku pengen ngebahas skincare dari Laneige yang aku rasa itu ngebantu banget di kulit aku untuk ngilangin bekas-bekas jerawat kehitaman. Gak cuma bekas jerawat kehitaman, kalau kalian lihat foto before-nya, kalian notice ada ruam-ruam di sekitar bibir, dagu. Sekarang udah hilang, teman-teman. Jadi si Laneige ini bukan cuma soal noda kehitaman, dia juga ngebantu nyembuhin skin barrier aku. Makanya yuk kita langsung cus ke reviewnya. Of course, aku beli Line Radiancy karena seperti yang kita tahu, vitamin C itu adalah kunci dari masalah pigmentasi di wajah. Tapi masalahnya, untuk yang kulitnya sensitif seperti aku atau mungkin kamu, pasti susah banget cari vitamin C yang cocok sama kulit kita. Sepengalaman aku sih, aku udah nyoba beberapa merek ya, udah nyoba beberapa brand. Rata-rata reaksinya di kulit aku itu antara panas, bikin kulit aku merah, atau malah jadi cekit-cekit, teman-teman. So far, merek yang cocok sama aku itu cuma COSRX. Tapi teman-teman, aku nggak tahan sama baunya. Bau banget. Dia antara bau besi berkarat sama bau daging gurih yang dimasak gitu loh. Aku nggak tahan kalau aku tiap malam harus kayak begini terus. Makanya aku lumayan banyak berharap sama si Radiancy ini. Dan juga setelah aku research sedikit-sedikit ya, selain vitamin C itu ya, dia punya vitamin B3, dia punya kolagen, dan untuk di efektornya, di tonernya itu, dia punya namanya kandungan superberry. Aku pun nggak tahu superberry itu apa, cuma aku ada feeling kalau si Radiancy ini emang cukup powerful untuk ngebantu nyilangin bekas jerawat kehitaman. Sementara untuk si Water Bank Line, dia itu klaimnya adalah untuk memberikan deep hydration atau hidrasi yang mendalam ke kulit kita, dan juga untuk memperbaiki skin barrier. Tadi aku udah mention di awal ya, kalau skin barrier aku itu memang lumayan rusak. Logikanya nih ya teman-teman, kalau misalnya skin barrier kita rusak, gimana produk lain itu bisa maksimal efeknya untuk problem yang kita targetin. Jadi kuncinya untuk bisa cepet ngilangin bekas jerawat, seenggaknya kulitnya harus bisa sehat dulu gitu loh skin barriernya. Kenapa aku sampai beli si Laneige ini? Karena aku desperate, teman-teman. Jadi awal-awalnya itu aku kulitnya bereaksi sama reformulasi facial foamnya Innisfree. Aku udah pakai facial foamnya Innisfree itu dari 2015. Nah, mereka itu ganti packaging dan reformulasi. Terus tiba-tiba kulit aku kayak udah nggak cocok lagi gitu. Tiap pakai itu jadi perih dan jadi merah. Terus dari situ akhirnya skincare aku udah nggak ada yang ngefek. Aku coba kesana kesini, itu nggak ada yang ngefek sampai gongnya itu di Skin 004 yang tadinya aku mau review tapi nggak jadi, sampai akhirnya aku hiatus lama banget karena muka aku hancur, bener-bener hancur gara-gara skincare itu. Aku nggak menyalahkan skincarenya ya, karena aku lihat sih orang-orang banyak ya yang cocok sama skin 004 atau skin Chonsa itu, tapi aku nggak. Dan itu parah banget, bukan cuma breakout, tapi aku juga ada reaksi alergi. Makanya aku akhirnya puasa skincare, tapi makin dipuasain bukannya makin bener, dia malah makin rusak skin barriernya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk beli Laneige ini. Oh ya, dan juga karena kemarin aku banyak nggak cocok tuh sama skincarenya skin 1004 itu, skin Chonsa. Aku mau ngadain pre-love sales di Instagram aku. Kalian boleh follow Instagram aku, ada di sini ya, aku cantumin untuk bisa ikutan pre-love salesnya. Aku beli di Shopee. Bodohnya karena saking desperate-nya aku nggak nunggu flash sale. Agak nyesel sih karena nggak lama kan langsung diskon tanggal cantik tuh. Terus harganya berapa? Harganya aku beli tuh sekitar 3 juta, teman-teman. I know, mahal banget. Berapa produk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk
totalnya sekitar 3 juta. Tapi nanti untuk harga satuannya aku bakal cantumin di setiap review. Dan kalau kalian mau beli, aku udah siapin linknya di description box. Kalian cek aja di bawah. Tapi saran aku kalian mending tunggu tanggal cantik ya teman-teman, karena Laneige itu diskonnya lumayan gila-gilaan. Bahkan tiap hari pun dia suka ada flash sale gitu. Jadi belinya pas itu aja, jangan pas lagi harga full. Disclaimer dulu sebelum kita masuk ke reviewnya. Pertama, aku nggak ada kapabilitas untuk menyarankan kalian pakai skincare apa untuk jenis kulit kalian. Sini aku bener-bener pure cuma mau share pengalaman aku. Yang kedua, tipe kulit aku itu adalah kering dan sensitif. Jadi kalau kalian kulitnya kering dan sensitif, mungkin bisa lebih relate ya sama aku. Dan hari ini tepat 2 minggu aku pakai skincare-nya Laneige. Jadi review aku, kapabilitas aku adalah untuk menjelaskan experience aku selama 2 minggu ini. Kita masuk ke reviewnya. Yang pertama, cleanser. Karena yang bikin aku chaos kemarin itu adalah cleanser. Nggak tanggung-tanggung aku beli 2 cleansernya Laneige. Jadi dia punya 3. Yang pertama itu ada oil cleanser, tapi aku nggak beli karena aku masih punya beberapa botol oil cleanser. Jadi yang aku beli itu adalah yang kedua, gel cleansernya, sama ini si basic cleansing foam. Kalau gel cleanser ini itu aku pakai khusus untuk di pagi hari, AM cleanser aku. Karena dia itu klaimnya adalah cleanser yang lebih gentle di kulit. Dia ini gampang banget berbusa teman-teman. Jadi pakai sedikit aja itu udah cukup untuk satu muka. Sementara setelah dibilas, dia itu nggak ada kesetnya sama sekali. Tapi meskipun dia nggak keset gitu, tapi kalau misalnya kita udah ngeringin muka nih, kalau aku ya udah ngeringin muka, dia tuh cepet banget berasa ketarik. Makanya kalau pakai ini harus langsung pakai toner atau pakai pelembab atau pakai apalah yang kalian mau pakai. Jadi nggak bisa kalau kalian pakai ini terus udah gitu didiemin aja. Tapi teman-teman, yang aku notice adalah ini itu sangat ngebantu aku untuk ngurangin penampakan sebaceous filament. Tau kan komedo-komedo yang ada di hidung sini nih? Aku nggak tahu dia menghilangkan atau enggak. Cuma setelah aku pakai ini, komedo yang ada di hidung aku tuh jadi kurang kelihatan gitu, kurang nampak. Jadi rada hilang gitu loh temen-temen. Jadi menurut aku ya, oke lah, ada lebihnya ada kurangnya. Lebihnya ngebantu aku, kurangnya bisa diatasin, ya nggak sih? Terus cleanser yang kedua itu si cleansing foam ini. Sebenarnya ini tuh aku ngerasa basic banget ya. Kalau ngomongin dupe, ini mengingatkan aku dengan Senka. Kalian tau kan Senka yang Perfect Whip itu yang warna biru, ini tuh persis banget sama Senka. Cuma kalau Senka di aku masih bikin kulit aku ngerasa ketarik gitu loh. Sebenarnya kalau ini enggak, ini keset tapi nggak bikin ketarik, malah lebih bikin kering ini daripada ini. Ini cuma kayak keset aja, cuma nggak narik sama sekali gitu, tapi ngerasa bersih aja mukanya. Makanya ini itu aku jadiin khusus sebagai PM cleanser. Pertama, dari Radiance yang aku beli itu ada si Radiance Advanced Effector 94% Super Berry Complex, Niacinamide, dan Vitamin C. Ini yang aku bilang. Dia itu sebenarnya anjurannya dipakai pagi dan malam. Cuma selama aku mencoba Vitamin C, aku tuh gak pernah bagus pakainya kalau pagi karena kayak gampang kebakar gitu, even though pakai sunscreen. Jadi aku pakai ini cuma malam hari aja. Aku nggak tahu kenapa dia dinamain efektor, tapi aku ngerasa dia itu toner aja gitu. Dan cara pakainya itu unik. Jadi setelah kita sabunan muka, kan muka basah nih, itu nggak usah diadukin, itu langsung dikasih ini. Dia itu datang sepaket bareng sama kapasnya. Cuma kapasnya itu lumayan tebel, jadi aku nggak pakai karena sayang temen-temen. Jadi, instead of kapasnya yang tebel itu, aku selalu pairing ini sama ini. Feelingnya setelah dipakein ini, itu mukanya nggak yang lengket gitu, karena dia kan tipenya cair banget. Jadi,
muka lebih berasa supple aja gitu. Terus lanjut, radiansi kedua yang aku punya itu adalah si Essence ini. Isinya tuh cuma segini. Namanya adalah Radiancy Double Active Brightening Essence. Dia juga ada kolagennya, yang dimana aku bakal butuh karena di sini aku tuh kelihatan banget kayak dehidrasinya. Dia itu juga lumayan unik. Jadi pas baru datang kita harus puter dulu biar ada cairan orennya itu nyampur sama cairan yang beningnya. Setiap pakai itu harus dikocok dulu. Ini kenapa aku seneng banget? Karena akhirnya ada vitamin C yang cocok sama aku. Efeknya cepet banget kelihatan. 1 minggu tuh bener-bener kelihatan bedanya. Bahkan waktu 3 hari aku pakai itu udah kelihatan loh memudarnya. Dan dia bener-bener nggak ada efek sampingnya di aku. Nggak ada efek yang kayak panas, cekit-cekit, kemerahan. Itu nggak ada. Plus dia nggak ada baunya. Yes. Emang tapi ada harga, ada barangnya. Ini kalau nggak salah harganya tuh 1 jutaan gitu. Cuma kemarin aku beli dapet di harga 600-an something. Sama kayak si efektornya, ini juga sebenarnya disaranin pakai pagi dan malam, tapi aku tetap pakainya malam aja. Alasannya tadi udah aku sebut, takut kebakar muka aku karena agak sensitif sama vitamin C. Terus efeknya setelah pakai ini itu kayak nggak pakai apa-apa sih, kayak biasa aja, kayak habis pakai efektornya tadi, nggak lengket-lengket atau gimana gitu. Jadi mungkin kalau kulit kalian tipenya berminyak pasti juga bakal cocok banget deh sama ini. Oh ya, aku mau sharing sedikit nih. Kan biasanya vitamin C itu nggak boleh dipakai setelah eksfoliasi. Cuma kemarinan ini kayak 3 hari yang lalu deh, aku lupa kalau aku itu sore eksfoliasi. Aku pakein ini, pakein vitamin C dan nggak kenapa-napa. Dia nggak ada efek cekit-cekitnya, padahal aku habis eksfoliasi di hari yang sama itu. Jadi so far aman aja. Aku nggak tahu sih boleh ditiru apa enggak. Kalau kalian tahu boleh ditiru apa enggak, tolong share di kolom komentar ya, karena aku takut misleading teman-teman. Oke, jadi sekarang aku pengen bahas si serumnya Laneige yang tadi aku mention, yang cantik banget itu. Namanya Waterbank Blue Hyaluronic Serum. Dia itu aku pakai pagi dan malam karena emang kulit aku kan kering, jadi butuh 2 kali dipakai ini. Aku ngerasa ini tuh unik. Kenapa? Karena dia itu teksturnya lumayan berat, kental, tipikal serum yang dipakai di malam hari gitu loh teman-teman. Cuma setelah diusap ke wajah, dia itu nggak terasa tebel. Jadi kayak apa ya, aku rasa dia cepet banget ngeresepnya gitu, jadi gak kerasa tebel. Setiap setelah pakai ini itu mulai kelihatan glowingnya dari muka, mulai kelihatan terang gitu loh mukanya. Oh, terus juga yang aku notice di sini tuh adalah harumnya ya. Banyak orang yang nggak mau pakai Laneige karena alasannya itu wanginya, oh dia pakai fragrance. Padahal kalau menurut aku sih nggak masalah ya. Malah fragrance ini yang bikin nyaman gitu loh, karena menurut aku wanginya itu calming dan nggak overwhelming. Terus lanjut, skincare Laneige terakhir aku adalah si emulsionnya ini. Emulsionnya ini itu yang untuk dry skin, ini yang ada titiknya warna merah. Dari official Laneige-nya, si emulsion ini tuh harusnya dipakai sebelum serum. Cuma aku pakai emulsion ini sebagai moisturizer. Kenapa? Karena kalau menurut aku udah cukup gitu loh pakai ini. Kalau lebih tebel dari ini, muka aku sepengalaman aku ya itu jadi gampang breakout. Ditambah juga ini kan kemasannya pump, jadi nggak kena angin luar, kita nggak colek-colek pakai tangan, kita nggak tahu bakal sekotor apa nggak sih kalau yang di jar itu. Jadi aku ngerasa lebih nyaman pakainya ini. Dia ini teksturnya ringan dan cukup menghidrasi ya kalau di aku. Juga pas step terakhir ini, mukanya tuh bener-bener kelihatan glowing banget, bener-bener kelihatan wah. Bener-bener kayak habis dari salon. Kesimpulan dari aku adalah si produk Radiancy itu memang benar-benar sesuai sama klaim mereka. Dia itu kalau di aku cepet banget buat menghilangkan dark spot, bahkan overall wajahnya itu malah ikut lebih cerah.
Aku ngerasanya sih gitu. Di sini aku cuma pakai efektor sama essence-nya. Bayangin kalau kalian udah pakai efektor, pakai essence, pakai serumnya, dan pakai moisturizer-nya. Oh ya, perlu dicatat, setelah aku beli si skincare Laneige ini, aku tuh punya kebiasaan baru, yaitu pakai sunscreen-nya lebih rajin. Biasanya aku kalau di rumah nggak pernah pakai sunscreen. Sekarang aku di rumah pun tetap pakai sunscreen, dan emang itu ngefek banget buat mempercepat menghilangkan dark spot. Sementara buat si line waterbanknya, aku ngerasa dia juga sesuai sama klaimnya. Dia cepat menyehatkan kembali, memperkuat skin barrier kita. Tapi teman-teman ya, kalau misal kalian cocok sama skincare lain yang lebih affordable, kalau kata aku sih udah pakai itu aja, karena aku ngelihat Laneige ini sebagai last resource karena dia itu emang lumayan mahal. I know, dia itu bukan skincare yang paling mahal, tapi kayak sayang aja nggak sih kalau misal udah cocok, kayak ngapain ditambah-tambah lagi gitu. Aku pun beli ini bener-bener cuma karena desperate aja, karena udah nggak ada lagi yang cocok. Cuma berharap sekarang semoga Laneige nggak ada reformulasi. Please ya Laneige, jangan. Apakah ini worth the money atau sepadan dengan harga yang kita bayarkan? Kalau menurut aku iya. Ada uang, ada barang. Kalau kalian berani bayar lebih, pasti kalian akan dapat lebih. Karena setiap pakai produk ini, aku tuh ngerasa seperti Ajuma-Ajuma yang di drakor yang habis spa, mukanya pada mengkilap-mengkilap banget. Aku juga ngerasain hal itu pakai Laneige ini. Dan emang bener-bener kelihatan aja dalam 2 minggu ini complexion aku semakin rata. Emang belum sempurna sih, tapi mungkin aku bakal update ya. Mentoknya di mana nanti aku bakal update. Tapi selama 2 minggu ini aku ngerasa memang membaik. Kelihatan banget secara signifikan membaik dari kondisi awalnya seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah aku akan repurchase? Kalau untuk yang waterbank line, iya. Karena aku ngerasa waterbank line itu malah jadi staple aku sekarang. Kalau nggak ada itu, mungkin kulit aku nggak sesehat kelihatannya sekarang. Tapi kalau untuk radiancy, aku belum tahu. Aku sih pengen ngabisin dulu dia mentoknya segimana. Dan kalau misalnya habis si radiancy aku habis, terus aku belum ada masalah pigmentasi lagi, aku mungkin nggak akan beli. Tapi kalau misalnya setelah itu habis aku udah nggak pakai lagi, tapi kulit aku malah makin memburuk, ya mau nggak mau aku harus beli lagi dong. Terus kalau kalian gimana nih teman-teman? Apakah ada yang sudah mencoba skincare Laneige ini dan berkenan untuk sharing di kolom komentar? Atau mungkin ada yang masih penasaran, ada yang keskip sama aku penjelasannya? Kalau misalnya mau ditanya, boleh komen di bawah. Pasti aku bales. Kalian lihat semua video aku, pasti semuanya aku bales kalau berkaitan sama konten yang aku bikin. Oke, segitu dulu review dari aku. Semoga membantu kalian untuk memilih atau memilah mau beli skincare Laneige atau enggak, atau yang mungkin udah terlanjur beli tapi masih ragu. Semoga ngebantu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian penasaran sama yang aku pakai di video ini, aku udah cantumin linknya di bawah, termasuk link belanja untuk skincare Laneige yang tadi aku tunjukin ke kalian. Itu ada semua di description box. Jangan lupa like and subscribe. Jadi I will see you on my next video. Bye bye.